Mungkin kalian sering mendengar tentang HAKI atau yang disebut dengan hak kekayaan intelektual, atau mungkin bahkan belum mendengarnya sama sekali. Jadi, apa sebenarnya hak kekayaan intelektual itu? Oke, mari kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu tentang kekayaan intelektualnya. Nah, kekayaan intelektualnya sendiri merupakan kekayaan yang lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Nah, karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas ke dalam hak kekayaan intelektualnya atau yang biasa disebut HAKI. Nah, jadi hak kekayaan intelektual tersebut merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penempuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial. Nah, di hak kekayaan intelektual ini dibagi lagi nih menjadi 4 bagian, yaitu ada hak cipta, hak merek, hak paten, dan juga hak desain. Lalu, apa nih arti dari keempatnya tersebut? Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak cipta ini juga merupakan salah satu bagian yang berasal dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup suatu objek dilindungi paling luas. Karena hal ini mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dimana dalamnya juga mencakup pula program komputer. Di setiap negara, hak cipta sudah diatur di dalam undang-undangnya sendiri. Seperti Indonesia, undang-undang tentang hak cipta ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia. Nah, pada dasarnya juga, hak cipta memiliki 2 macam hak atas ciptaannya, yaitu yang pertama ada hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang khusus bagi si pembuat ciptaan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya. Hak tersebut berwujud hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak-hak ekonomi tersebut antara lain berwujud hak reproduksi, hak adaptasi, dan hak distribusi. Nah, yang kedua adalah hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat secara intrisi pada pencipta sebagai pengakuan atas hubungan pribadi antara pencipta dengan karya yang ia buat. Hak moral bersifat tidak dapat dialihkan maupun dijual. Ini berarti meskipun si pencipta telah menjual hak ekonomi atas karyanya, hak moral tetap melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain. Hak moral meliputi beberapa aspek berikut seperti hak untuk dikasih pencipta, hak untuk menolak perubahan merugikan, dan hak untuk menarik karya dari peredaran. Lalu, apa fungsi dari hak cipta tersebut bagi kita si pencipta karya? Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 2 dalam UU nomor 19 tahun 2002. Berapa fungsinya yaitu seperti untuk melindungi karya intelektual dari penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Lalu ada untuk memberikan intensif kepada pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan menjanjikan pengakuan dan imbalan ekonomi atas karya mereka. Lalu yang ketiga ada mendukung industri kreatif seperti industri musik, film, penerbitan, dan seni. Lalu juga keempat untuk memberikan hak untuk mengatur akses ke karya-karya tertentu. Jadi dapat menghasilkan penerbitan dan distribusi karya yang lebih luas yang bisa menimbulkan peluang lebih banyak orang untuk mengakses dan menikmatinya. Lalu yang kelima ada menjaga nilai ekonomi karya-karya intelektual, memastikan bahwa pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Lalu juga yang keenam, untuk melindungi karya dari plagiat atau pencurian intelektual dengan memberikan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran hak cipta. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis ciptaan yang dilindungi. Dengan memahami hal tersebut, masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai karya intelektual, sekaligus menghindari adanya pelanggaran hak cipta. Berikut adalah bentuk ciptaan yang secara resmi dilindungi oleh UU Hak Cipta. Yang pertama ada karya tulis. Ciptaan yang termasuk dalam kategori ini adalah buku, artikel, jurnal, dan berbagai bentuk tulisan lainnya. Lalu yang kedua ada karya musik. Dalam hal ini berupa lagu, komposisi musik, dan lirik
lirik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Lalu yang ketiga ada karya seni rupa, yang termasuk hal ini seperti lukisan, patung, seni grafis, dan juga karya visual lainnya. Lalu ada karya fotografi, karya ini bersifat artistik maupun dokumenter. Lalu yang terakhir ada karya perangkat lunak. Hak ini mencakup kode program, desain terbuka, dan elemen-elemen lain yang ada di perangkat lunak. Nah, cara efektif untuk mencegah karya kita dari pelanggaran, langkah aman yang bisa diambil untuk melindungi hak cipta yaitu melindungi dengan pendaftaran resmi, melindungi hak cipta dengan tanda hak cipta, melindungi hak cipta dengan teknologi digital, melindungi hak cipta dengan pemantauan aktif, melindungi hak cipta dengan perjanjian lisensi, melindungi hak cipta dengan tindakan hukum. Nah, itu saja tentang hak cipta. Selanjutnya kita akan ke hak merek. Nah, apa sih hak merek itu? Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu yang tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memberikan izin pihak lain untuk menggunakannya. Menurut pasal 3 UU MIJ, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut sudah terdaftar, first to file. Adapun fungsi dan manfaat dari hak merek, yaitu pertama, memberikan identitas yang unik, kedua, membedakan produk kita dengan pesaing, ketiga, membangun kepercayaan pelanggan, keempat, menciptakan nilai jangka panjang, dan yang terakhir adalah meningkatkan keuntungan. Hak merek juga memiliki jenis-jenisnya, yaitu seperti pertama, merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada sebuah barang yang diperdagangkan oleh perseorangan atau badan usaha. Merek ini melekat pada sebuah barang yang ditawarkan dan dijual kepada simbol grafis dalam merek jasa. Merek jasa hampir mirip dengan merek dagang. Bedanya hanya dilabeli di sini adalah jasa dan bukan produk. Melalui merek jasa, pengusaha bisa melindungi jasa yang ditawarkan kepada konsumennya. Yang ketiga ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh perseorangan atau badan usaha. Nah, pendaftaran merek di Indonesia dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI. Berikut adalah pembahasan cara pendaftaran hak merek di Indonesia. Yang pertama, persiapan, kedua, permohonan, ketiga, verifikasi, keempat, pendaftaran, kelima, pengujian, dan keenam, sertifikat. Nah, itu saja tentang hak merek. Nah, selanjutnya kita ke hak paten. Nah, apa sih hak paten tersebut? Hak paten adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pengertian hak paten sendiri merupakan hak eksklusif inventor atau invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Nah, ada pun ciri-ciri hak paten yang bisa dilindungi dan dipatenkan, yaitu seperti bersifat eksklusif, berlaku dalam jangka waktu tertentu, harus bersifat baru dan inovatif, dan juga bersifat non-abadi. Nah, selanjutnya ada fungsi hak paten. Nah, apa sih fungsi hak paten tersebut? Yaitu pertama, jaminan perlindungan hukum. Yang kedua, ada melindungi inovasi dan teknologi baru. Ketiga, memberikan keuntungan ekonomi. Keempat, mendorong inovasi dan riset. Kelima, mempercepat kemajuan teknologi. Keenam, meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mendaftarkan hak paten tersebut? Caranya yaitu yang pertama, melakukan pengecekan awal. Lalu yang kedua, mengajukan permohonan paten. Ketiga, pemeriksaan substansi oleh DJKI. Lalu yang keempat, publikasi paten. Dan kelima, penerbitan sertifikat paten. Nah, itu saja tentang hak paten tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hak desain. Nah, apa sih tentang hak desain tersebut? Hak desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garisan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk
barang, komunitas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain Indonesia adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, apa sih ciri-ciri yang terdapat pada hak desain ini? Yaitu seperti pertama, bersifat eksklusif, kedua, berlaku dalam jangka waktu tertentu, ketiga, harus bersifat baru dan unik, keempat, harus melindungi aspek visual. Nah, dalam desain industri sendiri, perlu adanya perlindungan untuk menjaga desain yang telah kita buat agar tidak diambil atau dicuri oleh orang lain. Nah, maka dari itu, kita harus dapat segera mendaftarkan hak desain industri agar bisa mendapatkan manfaat. Seperti perlindungan hukum, peningkatan nilai pasar, keunggulan kompetitif, daya tarik konsumen, dan juga inovasi dan kreativitas. Nah, langkah-langkah pembuatan hak desain tersebut yaitu seperti melakukan pengecekan desain, mengajukan permohonan ke DJKI, periksakan administratif, publikasi desain, dan terakhir penerbitan sertifikat hak cipta. Nah, itu saja semuanya tentang hak desain industri. Dengan adanya hak kekayaan intelektual ini sangat penting dalam industri kreatif karena melindungi si pembuat karya dari pembajakan atau pencurian. Hak kekayaan intelektual ini memastikan pencipta karya mendapat pengakuan dan keuntungan atas karya mereka, mendorong inovasi serta meningkatkan nilai ekonomi industri kreatif. Selain itu, perlindungan ini juga mempermudah kolaborasi, investasi, dan distribusi karya secara legal. Nah, menurut saya, dalam mempelajari intellectual property right ini atau hak kekayaan intelektual sangat penting. Terlebih lagi, saya merupakan mahasiswa jurusan desain komunikasi visual yang dimana pastinya akan terus membuat karya-karya visual. Dalam mempelajari hak kekayaan intelektual ini, saya menjadi tahu tentang adanya hak cipta dan lain-lain, juga menjadi tahu tentang apa saja yang tidak boleh kita lakukan terhadap karya orang lain. Saya sangat menyadari pentingnya hak cipta ini karena ini bukanlah sekadar aturan hukum, namun juga sebagai bentuk apresiasi dan menghargai terhadap suatu ide dan kreativitas seseorang. Tanpa adanya perlindungan ini, suatu karya yang telah dibuat bisa saja dicuri atau bahkan diciplak oleh orang lain dan digunakan sebagai kebutuhan komersial tanpa izin. Jadi dipastikan hal ini akan sangat merugikan bagi kita sebagai pendesain yang telah mengeluarkan waktu dan tenaga yang kita buat untuk menciptakan sesuatu yang orisinil. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa DKV, kita menjadi tahu tentang betapa pentingnya untuk mendaftarkan atau mengklaim kepemilikan untuk karya yang kita buat. Sehingga karya yang kita buat tidak akan diplagiarisme atau diciplak oleh seseorang. Karena menurut saya, untuk menjadi seorang desainer tidak hanya menjadi seorang yang kreatif saja, namun juga harus memahami bagaimana cara melindungi karya kita dari plagiarisme. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghargai hak kita baik dalam membuat karya sendiri maupun dalam menggunakan referensi orang lain. Terima kasih.